Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarsa Ayu Murti, NPM 1850248. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Menurut Dawan Raharjo, visi adalah bayangan masa depan organisasi, baik itu perusahaan atau lembaga. Kriteria visi yang baik yang pertama itu mudah dibayangkan. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, realistis dan dapat dicapai. Yang keempat, jelas. Yang kelima, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, mudah dipahami. Manfaat visi yang pertama adalah sebagai jembatan organisasi di masa sekarang dan masa depan. Yang kedua adalah menciptakan rasa kebermaknaan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, untuk menumbuhkan efektivitas dalam bekerja. Yang terakhir adalah untuk menciptakan motivasi dan semangat kerja dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam membuat visi yang pertama harus berorientasi ke masa depan. Yang kedua, tidak dibuat hanya berdasarkan kondisi yang sekarang. Yang ketiga, harus bisa menjadi wadah kreativitas perusahaan atau organisasi. Yang terakhir, harus memiliki prinsip nilai berupa penghargaan bagi masyarakat. Menurut Sapta Nirwandar, misi adalah langkah atau kegiatan untuk mencapai atau merealisasikan sebuah visi. Kriteria misi yang baik yang pertama itu fleksibel, tidak kaku, dan mudah diubah. Artinya misi tersebut berpeluang untuk adanya perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua itu menarik, untuk memotivasi kita bekerja dengan keras dan lebih baik lagi. Yang terakhir, jelas dan mudah dipahami untuk semua kalangan. Unsur penting pembuatan misi yang pertama itu fokus pada kata-kata yang dikiranya sangat penting. Yang kedua, harus mampu memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, harus bisa mengkolaborasikan kata-kata menarik, inspiratif, dan efektif dalam pembuatan misi. Yang terakhir, mencari ide-ide atau inspirasi-inspirasi semenarik mungkin sebelum direalisasikan ke dalam tulisan. Selanjutnya ada pertimbangan membuat visi dan misi. Ada 3. Yang pertama, apa yang menjadi visi organisasi di masa mendatang. Jadi sebuah organisasi itu harus memiliki target pencapaian untuk masa depan. Makanya itu pertimbangan pertama untuk membuat visi dan misi. Yang kedua, apa yang menjadi fokus perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena sebagai strategi bisnis perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Yang terakhir, adanya target jangka waktu tertentu. Misalkan 5 tahun mendatang, apa yang akan dicapai sebuah organisasi, 10 tahun yang akan datang, apa yang akan dicapai oleh organisasi pun itu harus dipertimbangkan sebagai acuan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Nah, dapat dilihat di sebelah sini, ini adalah visi misi yang saya buat untuk lembaga pendidikan yang saya buat. Nah, dari visi misi yang saya buat, saya telah mempertimbangkan keimanannya, akademiknya, non-akademiknya. Itu semua sudah saya pertimbangkan. Karena dari visi misi yang saya buat, saya berharap peserta didik dapat memperkokoh keimanan serta ketakwaan. Dan saya berharap peserta didik dapat pembelajaran yang inovatif. Saya berharap peserta didik juga dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Berwawasan lingkungan pula, di mana kita menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Tidak hanya peserta didik yang menjalankan visi misi, tetapi semua warga sekolah pun harus ikut andil dalam pencapaian visi sekolah, di mana agar sekolah menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.
menciptakan generasi-generasi yang berkualitas untuk negara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.